Berita terbaru hari ini, Aldila Jelita tutup donasi untuk Indra Bekti. Istri presenter Indra Bekti, Aldila Jelita, telah menutup donasi biaya pengobatan bagi suaminya. Dila menyebutkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk biaya pengobatan suaminya. Kayaknya cukup untuk donasinya. Mudah-mudahan tercukupi sampai Mas Bekti sehat. Karena Kak Bekti itu emang orang yang baik, itu banyak membantu teman-teman artis yang lainnya juga. Jadi teman-teman artis tergerak juga hatinya untuk membantu Kak Bekti gitu. Makanya dikasih tahu sama Dila untuk ya udah open donasi gitu loh. Open donasi untuk Kak Bekti. Jadi untuk kayak memberitahukan gitu loh ke teman-teman yang pengen open donasi gitu loh. Ya udah monggo silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk memberitahukan itu ke teman-teman yang pengen untuk berbuat baik, yang punya rezeki lebih untuk membantuin Kak Bekti. Jadi ada di situ poinnya. Dan untuk Dilanya sendiri per hari ini, per malam hari ini gitu, udah berapa hari deh dari hari Kamis. Dari hari Kamis kalau ada hari Rabu. Jadi udah berapa hari ini si Dila pun juga belum pulang ke rumah. Dia belum ketemu sama anak sama sekali. Dia masih standby di rumah sakit nungguin suaminya, ngeliatin suaminya dan berdoa untuk suaminya gitu. Jadi buat teman-teman yang emang nggak tahu ceritanya, nggak tahu permasalahannya, coba gitu kalian tahan untuk ngomongin atau untuk berkomentar gitu. Karena nggak baik, orang lagi kena musibah gitu, orang lagi kena musibah, orang lagi berjuang banget untuk menyelesaikan dan membereskan musibahnya gitu. Tolong dibantu dengan doa gitu. Jadi jangan lu menjudge seseorang tapi lu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi di sini gue juga minta tolong juga ke teman-teman, mohon doanya gitu, mudah-mudahan si Kak Bektinya bisa melewati masa-masa ini, keluarga pun juga bisa melewati masa-masa sulit ini. Dia bisa cepat untuk balik ke pindah dulu ke ruangan rawat inap, bisa cepat pulih juga gitu. Jadi mohon doanya semua dan terima kasih. Semoga informasi ini bisa untuk meluruskan apa yang sekarang yang ada di sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum. Innalillahi guys, salah satu artis lawas kita, Indra Bekti, dikabarkan jatuh dari kamar mandi. Sebenarnya benar nggak sih guys gitu kan? Nah jadi guys, usut punya usut, sebenarnya dia ini nih bukan jatuh dari kamar mandi. Tapi awalnya si Indra Bekti ini kayak siaran gitu kan guys ya. Terus kepalanya tuh kayak ngerasa kayak pusing gitu. Dan terus dia ini ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi itu dia ini tidak sadarkan diri gitu kan. Dan pembuluh darahnya itu pecah. Dan sekarang beliau ini sedang dioperasi gitu kan. Kita doain aja semoga beliau ini cepat sembuh ya. Dan segera membaik seperti semula, amin. Sama orang tua. Mungkin tanggapannya sebagai adik tanpa melihat tentang yang penggalangan dana itu banyak komentar yang kurang enak. Mas tanggapannya sebagai dari Mas sendiri. Baik, kalau untuk masalah komentar dari netizen, ya seperti yang kita tahu kita juga tidak bisa membatasi gitu ya. Ya paling saya sih mengharapkan untuk doanya yang terpenting itu, karena yang kalau saya pribadi lebih fokus untuk kesembuhannya Mas Indra. Surat terbuka untuk netizen Indonesia. Saya lihat komentar kalian di videonya istri Indra Bekti yang minta galang dana itu, miris banget bacanya. Ada yang bilang, wah gimana sih istri Indra Bekti? Bukannya Indra Bekti udah bertahun-tahun kerja, kok sakit baru 4 hari udah galang-galang dana. Terus lagi ada yang bilang menyamakan dengan kehidupan Tukul Arwana yang nggak minta-minta. Terus lagi menyamakan sama Denada yang ngurus anaknya sendiri nggak minta-minta ke orang. Terus netizen pada mencerca, jual aja dulu asetnya, jual aja ini dulu. Hei teman-teman netizen, selama ini Indra Bekti sudah menghibur kalian dan kalian terhibur dengan itu. Saat inilah ketika Indra Bekti dalam keadaan butuh kalian, keluarganya butuh kalian, keluarganya lebih tahu keuangan keluarganya. Kalau kalian bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa bantu ya nggak usah mencerca seperti itu. Kalian itu jadilah netizen. Jadi aduh, alhamdulillah banget. Barusan kita denger kamu yang ngomong enggak? Setelah operasi alhamdulillah tadi kita dapat informasi dia udah bisa menjalankan Angkat kaki terus tadi ini ya apa ini kamu lemas dia gitu
begini. Terus habis itu dia tadi Riani cerita dari back bilang ngomong ayo seperti terus dia sempat begini. Tadi Dila genggam tangan Bekti, terus gini dia tangannya ngebalik terus digenggam sama Bekti. Jadi dia Udah ada responnya bagus banget. Udah ada respon. Yang pada nyinyirin Kak Indra Bekti dan Kak Dila, mikir lo mikir. Emang mereka ngerugiin lo apa? Pakai ngatur-ngatur. Kenapa nggak jual rumah? Kenapa nggak jual mobil? Tet. Lu nggak ngerasain apa yang mereka rasain. Kalau nggak bisa bantu ya secara materi, ya tolong bantu doa. Jangan lo nyinyirin, kasihan orang lagi sakit, orang lagi berduka. Mikir ya. Kalau misalkan keadaannya tidak kepepet, tidak urgent, ya, tidak sangat membutuhkan, nggak mungkin Adila sampai berani atau bahkan senekat itu menyampaikan permohonan penggalangan dana. Paham lo? Guys, keluarga Indra Bekti open donasi. Bagaimana menurut kalian? Tagihan rumah sakit membengkak. Adela Jelita buka penggalangan dana untuk Indra Bekti. Akhirnya respon dari berbagai pihak muncul ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi aku nggak ngebahas itu. Aku cuma mau ngasih informasi penting ya. Penting banget. Apa itu informasinya? Nih guys. Operasi otak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau memang berasal dari keluarga kurang mampu, bisa mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah guys. Hubungi dinas sosial setempat. Bagaimana cara mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI ini? Sebelum aku jelasin, aku mau kasih tahu dulu minuman kesehatan yang manfaatnya banyak banget ya. Ada di keranjang kuning. Cara mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI. Karena di TikTok durasinya singkat, ada di part 2 guys. Kalau dibilangin sedih banget gitu, karena ngadepin Mas Bekti yang dia harus kehilangan memori. Sometimes dia juga sempat, dia harus lupa yang ke depan ini. Sometimes dia suka lupa nama anaknya. Awal-awal gitu aku agak dia lupa nama anak gitu. Aku nggak mau yang ngapus dia juga gitu. Tapi baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak di mana, anak di mana aku mau ketemu gitu. Dan aku bilang ada di sana lagi main gitu. Dia bisa sebut nama anak-anak semuanya gitu. Jadi aku bersyukur banget dari kemarin tuh aku cuma berdoa. Pokoknya saat ini aku cuma percaya sama Tuhan sama Allah. Kalau semuanya aku bisa lewatin, aku bisa kuat karena Allah itu aja. Karena itu buat aku, doa aku udah dijabah banget. Mas Bekti bisa ngelewatin operasi besoknya. Mas Bekti ini kayak mukjizat banget, dia besoknya bisa sadar dan dia bisa ngenalin aku, bisa, dan bener-bener kayak Mas Bekti yang apa adanya gitu. Terus ya cuma dia short memori aja gitu, jadi aku bisa ngulang-ngulang semua perkataan dan aku harus sabar ngulang lagi gitu. Jadi aku lagi mau mencoba untuk biar dia nggak mikir lagi saat ini gitu. Jadi aku jadi ngejauhin semua TV, semua handphone, jadi HP itu dia nanya karena saat kejadian itu kan dia megang handphone. Kata Aldila dalam jumpa pers di Rumah Sakit Abdi Wiloyo, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Kamis. Kami sudah selesai juga buka donasi, nggak bakal ada nominalnya. Karena kalau untuk recover itu nggak bakal ada nominalnya, apalagi pemulihan. Mas Bekti itu masih panjang. Jadi untuk saat ini saya mau makasih, nggak perlu ada lagi donasi lanjutnya. Aldila menyebutkan banyak uluran tangan orang baik yang telah membantu Indra Bekti. Insya Allah sampai detik ini ada jalannya. Banyak orang yang membantu karena Mas Bekti orang baik, dan aku berharap semua orang membantu Mas Bekti semuanya. Aku doakan barokah dan hidupnya dipenuhi keberkahan, ucap Dila. Meski begitu, Dila tidak mengungkapkan jumlah donasi yang terkumpul. Kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah sebut angka karena sampai detik ini pun rumah sakit saya nggak tahu gimana. Saya juga nggak pernah sebut nominalnya, ujar Dila.
Indra Bekti masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak 28 Desember lalu. Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet stasiun radio tempat dia menjadi penyiar radio pada Rabu pagi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Indra Bekti mengalami pecah pembuluhan darah di otak. Dia pun menjalani 2 kali operasi. Kini Indra Bekti sedang dalam masa pemulihan dan kondisinya terus membaik. Dia pun sudah bisa dijenguk anak-anaknya.